Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa aja sih perbedaan dari SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Nah, karena di video kemarin itu aku udah ngejelasin jalur-jalur apa aja yang bisa kalian tempuh untuk masuk kampus di tahun 2023. Nah, kebetulan di dalam video itu aku menyebutkan SPAN PTKIN dan juga UMPTKIN. Namun ternyata masih banyak banget nih yang bingung gimana cara daftarnya, biaya pembayarannya berapa, dan juga jadwalnya kapan, sistem ujiannya bagaimana. Maka dari itu aku akan ngejelasin di video ini. Tapi sebelum dari itu kalian harus subscribe dulu channel aku Leni Agustin, supaya kalau ada video terbaru, ada informasi terbaru itu kalian langsung bisa nonton secepatnya. Dan juga jangan lupa kalian untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 supaya kalau aku live itu kalian bisa langsung join untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian melalui siaran langsung nanti. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, yang pertama kita akan bahas jalur SPAN PTKIN terlebih dahulu. Nah, pertama-tama yang harus kalian tahu mengenai SPAN PTKIN, apa sih kepanjangan dari SPAN PTKIN? Karena siapa tahu nanti kalian ditanya, kalian mau daftar jalur apa? Aku mau daftar SPAN PTKIN. Apa itu SPAN PTKIN? Nah, itu kalian nggak tahu. Jadi di sini aku akan sharing dulu mengenai singkatan dari SPAN PTKIN. Oke, kalian dengar ya, kepanjangan dari SPAN PTKIN yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, dari kepanjangannya, ini sudah jelas bahwa di SPAN PTKIN ini hanya menerima khususnya kampus yang keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau memilih kampus untuk jalur SPAN PTKIN, itu kalian hanya bisa memilih kampus-kampus yang berbau keagamaan Islam Negeri. Nah, kemudian SPAN PTKIN ini itu dia berada di bawah naungan Kementerian Agama, makanya dia memasuki kampus keagamaan Islam Negeri. Nah, kemudian di SPAN PTKIN ini juga tidak menggunakan yang namanya tes. Nah, jadi jalur ini itu kalian hanya menggunakan nilai rapor dan beberapa piagam-piagam atau sertifikat yang kalian punya semasa SMA. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat atau piagam, itu kalian bisa masukkan nanti kalau misalnya kalian mendaftar SPAN PTKIN, karena ini bisa menunjang kelolosan kalian di jalur tersebut. Nah, jadi kalau kalian punya silahkan dikasih masuk, kalau misalnya tidak ya nggak apa-apa, jangan berkecil hati dulu ya, karena ada kok beberapa yang daftar SPAN PTKIN tidak punya piagam ya, it's okay, lolos aja. Jadi itu hanya sebagai penunjang aja, oke? Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa di SPAN PTKIN itu kalian tidak dites. Kalian hanya memasukkan nilai rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 sewaktu SMA, SMK, atau MA, atau sederajatnya. Nah, artinya semester 1 sampai 5 itu artinya kelas 1, semester 1 dan 2, kelas 2 semester 1 dan 2, dan kelas 3 itu yang semester 1. Nah, jadi kalian harus mengumpulkan rapor-rapor kalian sebelum kalian mendaftar di jalur SPAN PTKIN. Nah, kemudian juga kemarin ada yang bertanya, Kak, di jalur SPAN PTKIN itu apakah dikenakan biaya? Apakah kita membayar sesuatu atau bagaimana? Nah, jawabannya untuk jalur SPAN PTKIN itu gratis. Kalian tidak memerlukan biaya apapun, sepeser pun. Jadi kalian tidak usah membayar untuk jalur SPAN PTKIN. Oke, jadi SPAN PTKIN itu gratis karena
kalian tidak dites, kalian hanya memasukkan nilai rapor. Jadi biaya untuk SPAN PTKIN itu gratis, tidak memungut biaya apapun. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan sih Kak jalur SPAN PTKIN ini dibuka? Kapan jadwalnya? Nah, jadi untuk sementara ini informasi tahun 2023 jadwal SPAN PTKIN itu belum ada yang saya temukan secara resmi. Namun ketika melihat di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022, 2021, pembukaan pendaftaran SPAN PTKIN itu biasanya jatuh di bulan Maret atau di bulan 3 ya. Namun kalian harus mendaftar PDSS terlebih dahulu sebelum kalian daftar SPAN PTKIN. Nah, jadi sebelum kalian daftar SPAN PTKIN di bulan Maret atau di bulan 3, biasanya di bulan 2 itu atau Februari itu kalian harus mendaftar PDSS dulu. Apa sih PDSS itu Kak? Nanti aku akan ngejelasin di video selanjutnya ya. Makanya kalian harus subscribe channel aku Leni Agustin dulu, supaya kalau ada video terbaru atau informasi terbaru itu kalian udah langsung dapat jawabannya di video aku. Oke, jadi untuk jadwalnya saya pertegas lagi, di tahun 2023 ini belum ada jadwal resmi yang keluar, namun melihat dari tahun kemarin itu biasanya pembukaan SPAN PTKIN di bulan 3, tapi kalian harus isi PDSS dulu di bulan Februari. Kemudian ada juga nih yang bertanya apa aja syarat untuk pendaftaran SPAN PTKIN atau berkas-berkas apa aja nih yang harus kita persiapkan sebelum kita daftar SPAN PTKIN. Nah, di sini berdasarkan di tahun 2022 ya, karena 2023 itu belum ada informasi guys, tapi saya yakin itu tidak beda jauh karena dari tahun ke tahun itu biasanya mirip. Nah, kalian harus catat ya, ini yang harus kalian persiapkan untuk daftar SPAN PTKIN. Yang pertama, kalian harus punya data di PDSS. Nah, data di PDSS ini biasanya itu ada yang sekolah yang mengisinya, tapi ada juga biasanya yang siswa yang harus mandiri mengisi PDSS. Kemudian NISEN, ini NISEN kalian harus punya. Kemudian nilai rapor, yang seperti yang saya bilang tadi, nilai rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 sewaktu kalian SMA ataukah SMK atau MA, dan juga beberapa sertifikat untuk menunjang kelolosan kalian. Nah, misalnya nih kalian pernah ikut lomba tingkat nasional atau lomba tingkat internasional yang juara-juara gitu, kalian bisa memasukkannya karena ini bisa berpotensi sebagai kelolosan kalian. Sebenarnya sertifikat ini ada beberapa macamnya, tapi di khusus video ini kan aku cuma ngejelasin lebih besarnya SPAN PTKIN dan UMPTKIN, bukan tentang sertifikat. Jadi aku akan buat video lainnya juga untuk sertifikat apa aja yang bisa kalian masukkan di SPAN PTKIN. Oke, jadi itu dia tadi syarat-syarat daftarnya. Untuk mengenai sertifikat nanti aku bikin video selanjutnya, oke? Kemudian bagaimana alur pendaftarannya? Nah, jadi alur untuk mendaftar SPAN PTKIN, yang pertama itu kalian harus pengisian PDSS dulu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sebelum kalian mendaftar SPAN PTKIN, kalian harus mengisi PDSS dulu. Itu tahap pertama untuk kalian yang mau ikut SPAN PTKIN. Nah, setelah kalian mengisi PDSS, tahap yang kedua itu kalian verifikasi PDSS. Artinya kalian verifikasi PDSS, kalian memeriksa kembali apakah data-data kalian sudah benar atau ada yang salah. Kalau misalnya ada yang benar, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya ada yang salah, ya kalian perbaiki dulu. Kemudian setelah verifikasi PDSS, yang ketiga kalian pendaftaran. Nah, di sini kalian udah masuk di pendaftaran SPAN PTKIN. Nah, setelah pendaftaran yang keempat itu pengumuman. Kalau kalian udah daftar langsung ada pengumuman, tapi ada waktu yang diberikannya. Setelah pengumuman, kalau misalnya kalian lolos, next itu kalian mendaftar ulang di mana di kampus yang kalian diterima. Nah, tapi kalau misalnya pengumuman itu kalian tidak lolos, ya artinya kalian harus mencoba di jalur lain, misalnya di UMPTKIN. Oke, nah jadi informasi tentang SPAN PTKIN yang saya sharing ini tuh berdasarkan di tahun-tahun sebelumnya yang sudah terjadi ya, karena di tahun 2023 ini belum keluar sama sekali informasi secara resmi.
Namun kalau udah keluar nanti aku akan bikin video selanjutnya. Yap, itu dia guys sharing aku hari ini mengenai SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di video ini, silahkan kalian komen di bawah, atau kalian langsung bisa follow Instagram info.umptkin dan lainnya Agustin 10, karena di sana aku sering banget live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih bingung tentang ujian masuk kampus tahun 2023. Kalian juga bisa langsung chat WA aku di 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.